Pemilu presiden masih 2 bulan lagi, namun kampanye hitam yang menerpa kedua kandidat pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK dan Prabowo Hatta kian memanas. Hampir setiap hari kampanye hitam bermunculan diarahkan kepada kedua capres tersebut, terutama di jejaring sosial media. Bagaimana lembaga penyelenggara pemilu menyikapi maraknya kampanye hitam ini, dan bagaimana pula kedua kubu merespon serangan kampanye hitam kepada Capres-Cawapres mereka. Bersama kami di Studio 1 telah hadir Bapak Mahendra Data, anggota tim kuasa hukum Gerindra, dan Prabowo Subianto, serta anggota tim sukses Jokowi JK Bang Adian Napitupulu. Pak Mahendra dan juga Bang Adian, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Oke, kita ke Pak Mahendra dulu. Pak Mahendra, tim advokasi Prabowo Hatta ini kemudian melaporkan ya kampanye hitam kepada Bawaslu, seperti itu. Sebetulnya begini, kalau perkara masalah laporan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Gerindra dan Pak Prabowo, yang kemarin ini tentang Twitter yang menggunakan akun @SamadAbraham, dengan fotonya Abraham Samad, itu bukan melulu tentang kampanye hitam. Namun di sini memang kami harus bergerak, kami harus melakukan suatu tindakan hukum dikarenakan permasalahannya yang digunakan ini adalah sebuah figur dari ketua KPK. Sebagaimana kita ketahui, KPK itu ikonnya pemberantasan korupsi. Walaupun dari KPK sendiri untuk hal itu sudah membantah bahwa itu merupakan akun resmi dari kita bicara hukum saja, Mbak. Kalau sekedar membantah kemudian sudah selesai, itu tidak demikian. Pak Mahendra, tapi kepada paket dari kampanye hitam sendiri, dari temuan tim advokasi untuk pasangan Capres Prabowo Hatta ini, seperti apa saja kemudian temuan-temuan yang dilakukan oleh tim sukses? Yang pertama tentunya kampanye hitam sudah memang betul, sangat memprihatinkan kalau menurut saya. Namun bagaimanapun juga kita bisa memilahkan antara kampanye hitam dengan negatif campaign, kan itu tahu. Kita bicara sekarang yang black campaign, yang artinya tidak berdata apa-apa dan hanya berupa sebuah ilusi atau imajinasi. Untuk hal-hal tersebut, bila mana itu dilakukan tidak terlalu tidak menggunakan impersonifikasi dari sebuah seorang tokoh terkenal atau apa, kami kira tidak menjadi permasalahan karena kami tidak terlalu cengeng untuk bicara itu. Jadi ketika kemudian kampanye kita menyerang Prabowo misalnya dari mulai isu pada tahun 98, isu HAM seperti itu, ini kemudian tidak dianggap sebagai suatu hal yang harus dilaporkan misalnya kepada lembaga penyelenggara pemilu. Kalau mengenai masalah HAM dan lain sebagainya itu kan tentunya sudah banyak penjelasan. Kita akan tetap meng-counter itu adalah bukan masalah hukum, tetapi lebih baik kita mengambilnya sebuah tindakan-tindakan yang bagaimana kita meng-counter itu dengan penjelasan dan penyajian fakta. Namun kalau sudah mengimpersonifikasi tokoh-tokoh terkenal, mengklaim tokoh-tokoh terkenal sebagai dia yang bicara itu masalah. Baik, Bang Adian, untuk Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon pernah mengatakan ini bakal Capres Prabowo merupakan Capres yang paling sering diserang oleh kampanye hitam. Jadi kubu Jokowi sendiri seperti apa? Ya kalau kita melihat sih justru Jokowi yang paling sering diserang kampanye hitam ya. Aku setuju dengan pendapat Bang Hendra. Ada dua bentuk kampanye negatif, ada kampanye hitam. Kampanye negatif itu dia punya dasar dan unsur kebenaran. Kalau dibilang pelanggaran HAM dan sebagainya, saya lebih setuju itu dikategorikan kampanye negatif, bukan hitam. Tapi kalau serangan terhadap Jokowi misalnya gelar hajinya diganti jadi Hebertus, nah itu sudah kampanye hitam. Kemudian dibilang keturunan Cina, itu sudah kampanye hitam. Nah itu yang kampanye tidak berdasar bukti apa-apa. Yang sudah kita adukan itu kan yang RIP Jokowi itu. Yang Jokowi kemudian seolah-olah diiklankan sudah meninggal. Nah itu kampanye hitam. Karena tidak ada dasar bukti apapun, tidak punya nilai kebenaran apapun. Dari kubu Jokowi sendiri kemudian sudah mengadukan kemudian kampanye hitam yang mengarah kepada Jokowi sendiri? Sudah lama. 2-3 hari setelah RIP Jokowi itu keluar, sudah kita adukan langsung ke Mabes Polri. Baik, Pak Mahendra, ini tadi dikatakan oleh Bang Adian untuk yang sifatnya seperti HAM, seperti itu, ini bukan kampanye hitam, sebetulnya ini kampanye negatif karena artinya berdasarkan fakta, seperti itu Bang Adian? Iya, dan partai kan secara institusi tidak pernah melemparkan itu. Itu lebih banyak dilemparkan oleh relawan dan kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Dan memang dasarnya investigasi Komnas HAM. Baik, tanggapannya Pak Mahendra? Ya, tentunya dari pihak yang mengatakan itu ini sebagai negatif punya dasar, ya tentunya dari pihak kami pastinya kami katakan tidak punya dasar. Karena permasalahan pelanggaran HAM itu sendiri kan sudah selesai di Komnas HAM sendiri, itu belum jalan sampai hari ini. Kemudian tidak jelas keterlibatan Prabowo Subianto dan lain sebagainya itu masih belum jelas. Dan sudah selesai itu
di tingkat waktu zaman tahun 99 waktu pengadilan Dewan Kehormatan Militer DKM itu semua sudah tribunal. Di dalam HAM ya sebagaimana asas HAM internasional, apabila seseorang sudah diadili di tingkat tribunal tertentu, maka dia tidak bisa lagi dipersoalkan. Bahkan dalam HAM pun ada yang disebut tentang perdamaian dan lain sebagainya. Kita panjang kalau bicara itu, kita keluar konteks. Baik. Jadi yang paling penting bahwa bagi kami kalau pelanggaran HAM, kalau mungkin bagi pengadilan ini tidak masuk, black campaign, kami masuk black campaign. Cuma itu saja perbedaannya ya. Jadi kita teruskan saja nanti bagaimana faktanya. Sekarang kampanye hitam ini. Nah kalau kampanye hitam ini memang betul-betul tidak ada dasar. Baik. Kita kembali ke Bang Adian. Bang Adian, untuk dari tim kubu Jokowi JK sendiri kan kemudian mungkin memiliki tim untuk kemudian menelusuri apa saja kampanye hitam seperti itu. Apakah dalam penelusuran itu juga diketahui siapa saja kemudian yang pihak-pihak yang memang melemparkan isu-isu tersebut? Beberapa bisa kita identifikasikan, tapi kita tidak punya kewenangan untuk menyebutkan arahnya kemana dan siapa. Karena bagi kita itu tugas dan kewenangan lembaga-lembaga hukum ya. Yang kita sayangkan justru sebenarnya sepertinya negara tidak hadir dalam situasi ini. Ada pertarungan pilpres yang sudah semakin menajam, semakin keras, bahkan sudah lari dari etika politik, berjalan terlalu jauh dari nilai kebenaran. Negara tidak ada. SBY misalnya hanya mengomentari dengan Facebook. Padahal sebagai seorang presiden harusnya dia bisa bertindak lebih daripada itu. Misalnya memaksimalkan seluruh aparatur negaranya untuk bergerak mencari, mengusut, dan menindaklanjuti pelaku kampanye. Pak Mahendra, ada beranggapan sama seperti Bang Adian? Tapi kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut.